Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ikhwah sekalian, pada pagi hari ini insyaallah menjadi dars atau kajian perdana kita membaca dan juga menelaah kitab syarah dari kitab yang berjudul Ba'du Fawaid min Surat Al-Fatihah. Ketika surat Al-Fatihah ini dibedah untuk membicarakan tentang hakikat dan konsepsi tauhid yang benar dan juga nilai-nilai ubudiyah, nilai-nilai ketauhidan yang tersimpan di dalam makna tiap lafal surah Al-Fatihah. Baik, matanya langsung menukil 3 ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian diikutkan ayat berikutnya yaitu ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Nah, baik, kita langsung masuk penjelasan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena memang banyak sekali syarah atau penjelasan dari lafal Bismillah, maka pensyarah di sini tidak lagi menjelaskan, ya, tidak lagi menjelaskan terkait lafal Bismillah, karena memang sudah jelas setiap surah yang ada dalam Al-Quran ini diawali dengan Bismillah. Oleh sebab itu penulis matan yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala mengawali risalah ini dengan menukilkan ayat dari surah Al-Fatihah, tentu meletakkan lafal Bismillah terlebih dahulu. Yaitu untuk apa? Tabarruk. Ya, mengambil berkah dari ayat Al-Quran yang beliau ingin jelaskan kepada kita, di mana beliau menukilkannya di sini. Nah, dan kita pun ternyata tatkala hendak menulis suatu catatan atau fawaid, faidah, maka hendaknya juga kita menuliskan lafal Bismillah. Untuk apa? Agar apa yang kita tulis diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertabaruk dengan apa? Asma Allah. Ya, kita bertabaruk dengan asma Allah. Dan ini diperkenankan atau diperbolehkan. Nah, baik, paragraf pertama ini merupakan pujian dan salawat dari pensyarah yaitu Syekh Saleh Fauzan hafizallahu taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hanya milik Allah, yaitu Rabb semesta alam, Rabbil alamin. Badal ya untuk Allah sebelumnya, makanya dia di kasrah, sama-sama jir i'rabnya. Wassallallahu wasallama, dan semoga senantiasa Allah bersalawat dan memberikan salam kepada nabinya, nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan juga kepada para keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya ajma'in, semuanya tanpa terkecuali. Lafal alihi ini sudah coba kami jelaskan. Kenapa menggunakan al bukan ahlun? Bisa dicek pada video kami atau rekaman pembelajaran kitab Ayyuhal Walad, ya, tepat pada pertemuan yang terakhir kemarin.
Ya, belum dilanjut lagi. Baik, di sini Syekh menjelaskan hadhir risalatu. Risalah ini ya, risalah ini takhtasu bi bayani fawaidi suratil Fatihah. Risalah ini khusus untuk menjelaskan faidah-faidah suratil Fatihah, surat Al-Fatihah. Nah, hadhihi suratul azimatu. Surah Al-Fatihah ini merupakan surah yang agung. Ya, sangat luar biasa kedudukannya di dalam Al-Quranul Karim. Bukan maksud untuk membandingkan dengan surah-surah yang lain. Tapi memang di sini surah Al-Fatihah menjadi suatu surah pilihan yang telah Allah pilih. Dan letaknya pun di awal, mengawali setiap surah-surah yang lain. Dan tentunya, kenapa dinamakan surah Al-Fatihah menjadi pertanyaan besar untuk kita. Maka dijawab di sini, Sumiyat bil Fatihati, dinamakan dengan Al-Fatihah, ini alasannya. Lianna ha, karena haknya kembali kepada Al-Fatihah atau surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah uftutiha, uftutiha, uftutiha biha, majhul dari kata kerja iftataha yaftatihu. Jadi uftutiha yuftatahu. Uftutiha artinya dibuka. Karena surah ya, maksudnya di sini yang dibuka adalah al-mushafu asyarifu. Biha, haknya kembali kepada surah Al-Fatihah. Karena dengan surah Al-Fatihah inilah mushaf asyarif yang mulia itu dibuka. Fahiya awwalu suratin fihi. Kemudian dia, yaitu surah Al-Fatihah, menjadi surah yang pertama fihi di dalam Al-Quran. Kemudian nama lain dari surah Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Masani. As-Sab'ul Masani. Kita pun juga pernah menjelaskan ini dan kita hadirkan hadisnya dari kitab Sahih Bukhari. Bisa dilihat rekaman pembelajaran penelaahan surah Al-Fatihah ya, disertai analisisnya Arab dan balaghah. Wa tusama bis sab'il masani, dan kenapa dinamakan sab'ul masani? Karena surah Al-Fatihah ini berjumlah 7 ayat ya. Li'annaha sab'u ayatin. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azima." Ini juga menjadi dalil dari Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman sendiri, tepatnya pada surah Al-Hijr ya, Al-Hijr ayat 87, dan sungguh aku telah memberikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Qur'an yang azim, yang agung. Maka di sini yang dimaksud dengan sab'an minal masani adalah as-sab'ul masani. Barakallahu fiik. Wakila, dan dikatakan juga sumiyat bil mathani, dinamakan dengan al-mathani. Kenapa? Li'annahu tukraru. Karena surah Al-Fatihah ini dibaca berulang-ulang. Tukraru. Ya. Ais, bukan tukraru, tapi tukarroru. Dia fi'il, kata kerja. Li'annaha tukarroru kiro'atuha. Tukarroru. Karroro yukarriru. Ya. Karena di sini naibul fa'ilnya adalah kiro'ah. Mu'annas. Dan memang fi'ilnya ini majhul. Jadi ya, dhammah awalnya tukarroru. Begitu. Nah, tukarroru. Karena pembacaan surah Al-Fatihah ini diulang-ulang begitu. Fi kulli raqatin, pada setiap rakaat dalam salat kita.
Dan ini penting sekali di sini ya. Wa tusamma Ummul Quran, dan dinamakan Ummul Quran ini surah Al-Fatihah. Awas jangan sampai terkecoh. Ada salah seorang dai yang tak perlu kita atau kami sebutkan namanya, mengatakan makna dari Ummul Quran itu induk Quran. Betul, dia adalah induk Al-Quran. Tapi di sini terletak kekeliruan ya beberapa orang dalam memahami terkait makna Ummul Quran, induk Al-Quran. Dia katakan induk Al-Quran ya layaknya seperti induk dalam kehidupan. Berarti dia memiliki anak. Kemudian analogikanya pun mengatakan bahwa surah-surah yang lain selain surah Al-Fatihah, maksudnya 113 surah yang lain setelah surah Al-Fatihah ini merupakan anak dari Al-Fatihah. Enggak begitu. Tidak begitu. Ya. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, maksud dari Ummul Quran itu adalah ummu syai', induk sesuatu. Dan induk sesuatu ya tidak mesti ya sesuatu tersebut adalah anak-anak dari induk tersebut. Enggak, kita sedang membicarakan Al-Qur'anul Karim. Ya, inilah nanti mengacu kepada prinsip ketauhidan seseorang dalam menelaah surah Al-Fatihah atau menjelaskan makna dari Ummul Quran. Ya, Allah itu khalik bukanlah makhluk. Ya, Allah adalah zat yang mulia. Zatnya saja bukanlah makhluk, maka sifatnya pun juga bukanlah sifat makhluk. Nah, Al-Quran kita yakini kan sebagai kalamullah. Kalamullah. Kalamullah bukanlah makhluk sebagaimana perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, bisa dicek dan ditelaah kitab Usul Sunnah beliau. Di mana beliau katakan Al-Qur'anu kalamullah wa ghairu makhlukin, kata beliau. Dan memang kita harus mengatakannya lengkap, bukan hanya mengatakan kalamullah doang. Tapi kita harus katakan juga wa ghairu makhlukin, dan bukan makhluk Al-Qur'an. Ada kaidah dalam memahami masalah ini. Al-kalamu fi sifat far'un anil kalami fi zat. Ya, ini kaidah untuk memahami sifat Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan tentang sifat Allah ini merupakan cabang dari pembahasan tentang zat Allah. Jika zat Allah saja bukan makhluk, maka begitu juga sifatnya. Ya, sifatnya laisa kamitslihi syai'un, itu kan dalilnya di surah apa? Asy-Syu'ara ayat 11. Tidak ada yang serupa dengannya. Berarti nggak bisa juga diserupakan dengan makhluk. Sedangkan ya sifat memiliki anak ini sifat makhluk, maka sungguh keliru. Ya, dai atau siapapun yang mengartikan, menjelaskan Ummul Quran menjadi apa? Ya, induk yang maknanya surat-surat yang lain itu anak dari surah Al-Fatihah. Enggak. Nah, di sini maknanya paling luar biasa, jelas. Ummul Quran itu adalah al-aslul ladzi yarji'u ilaihi asy-syai', yaitu yang sesuatu itu kembali kepadanya. Dia menjadi asal. Jadi dimaksud dan syai', ummu itu apa? Asal yang sesuatu itu kembali kepadanya. Nah, di sini dikatakan Ummul Quran berarti apa? Al-Qur'anu yarji'u fi ma'anihi. Al-Qur'anu yarji'u fi ma'anihi ila ma tadamanathu hadhihi surah. Nah, ya. Maksudnya apa? Al-Quran ini kembali pada makna-maknanya. Maksudnya apa? Makna-makna pada seluruh surat selain surah Al-Fatihah ini kembali, ya kan, mata domanatsu, apa yang tercakup di dalam surah Al-Fatihah ini. Jadi seluruh makna surat ya selain surah Al-Fatihah ini kembali kepada surah Al-Fatihah. Inilah yang dinamakan dengan Ummul Quran, dan maksud dari Ummul Quran sesungguhnya. Begitu. Nah, baik. Kemudian nama lain dari surah Al-Fatihah selain Al-Fatihah, As-Sab'ul Masani, kemudian Ummul Quran, ada istilah As-Shalah. Dinamakan juga apa? As-Shalah.
wa tusamma bisalah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis alladhi yarwihi an rabbih, hadis qudsi. Ya, lafal dari Rasul, makna dari Allah tabaraka wa taala. Hadis qudsi. Di mana annallahu jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala, yang maha mulia lagi maha tinggi, yaqul, ya, berfirman, qasamtus salata baini wa baina abadi. Ini hadis kutsinya. Qasamtus salata baini wa baina abadi nisfain. Aku membagi salat, ya, antara aku dan antara hambaku dua bagian, nisfain. Yakni yang dimaksud di sini adalah Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Kemudian lanjut hadisnya lagi, fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya di sini qala, siapa yang baca? Hamba. Maka apabila seorang hamba itu membaca kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, tepatnya ayat kedua dari surah Al-Fatihah, qala Allahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata, hamidani abdi. Maksudnya apa? Hambaku telah memujiku. Fa idza qala, kemudian tatkala seorang hamba dari hamba Allah ini, ya, membaca firman Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, tepatnya itu ayat ketiga dari surah Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah pun seraya berfirman berkata, Athna alayya abdi. Athna alayya abdi. Yaitu apa? Hambaku telah memuji, ya, memberikan pujian kepadaku. Wa idza qala, kemudian ketika seorang hamba dari hamba Allah ini membaca ayat dari surah Al-Fatihah, tepatnya ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berkata, berfirman, Majjadani, Majjadani abdi. Ya, apa artinya? Hambaku telah mengagungkanku. Fa idza qala, kemudian jikalau seorang hamba ini membaca firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini adalah kalimat ikrar, di mana kita menyatakan hanya menyembah satu-satunya Rabb dan hanya meminta pertolongan kepada satu-satunya Rabb, yaitu Allah tabaraka wa taala. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala pun berkata, hadza baini wa baina abdi nisfain. Inilah yang dimaksud antara aku dengan antara hambaku, ada dua bagian. Nisfain. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wali abdi, dan bagi hambaku, ya, dan bagi hambaku, masalah apa yang dia minta. Apa yang dia minta. Itu kita berdoa, dan di sana nanti ada, ya, ayat-ayat kita berdoa, meminta. Nah, ya. Jadi ada ayat-ayat yang itu memuji mengagungkan Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan surah Al-Fatihah ini yang dibagi menjadi dua bagian gitu. Nah, ini hadisnya bisa dilihat dalam kitab Sahih Muslim nomor 395, hadis yang diriwayatkan dari sahabat terbanyak dalam meriwayatkan hadis, yaitu sahabat Abu Hurairah. Siapa nama asli dari sahabat Abu Hurairah, teman-teman? Nah, yang hadir satu orang, siapa nama aslinya? Abdurrahman bin Shikhr. Taib. Wa suratul Fatihah sab'u ayatin. Dan surat Al-Fatihah ini ada 7 ayat. Salasu ayatin. Ya, salasu ayatin wa nisfun
minha lillah. 3,5 ayat darinya itu ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Tadi dikatakan ya, dari lafal bismillahirrahmanirrahim sampai lafal Malik Yaumiddin. Ya, dari lafal bismillahirrahmanirrahim sampai lafal Malik Yaumiddin, berarti itu dari ayat 1 sampai ayat berapa itu? Tes, halo? Hmm? Malik Yaumiddin, yaitu iyyaka na'budu ya, sampai iyyaka na'budu, sampai kalimat iyyaka na'budu. Itu sampai ayat berapa? Hmm? Tes, halo? Allahu Akbar. Ayat kelima. Ya, ayat kelima. Karena memang itu semua berisi pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya pujian tapi masuk juga dalam ranah pengagungan kita kepada Allah. Apalagi dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ di dalamnya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Rabb yang kita mintai pertolongan dan juga yang kita sembah, yang kita ibadahi. Nah, di sini dikatakan makanya ya, sanaun 'ala Allah, ya, pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, wa salasun wa nisfun min halil abdi, dan ya 3,5 maksudnya itu dari surah Al-Fatihah ini ya, bagi hamba di sini isinya apa? Permintaan hamba. Itu. Jadi bagian yang pertama itu adalah pujian seorang hamba kepada Allah, dan bagian yang kedua ini adalah permintaan hamba kepada Allah. Doa. Nah, dari apa? Dari kalimat iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka nasta'in. Karena maka oleh sebab itu, ya, ayat kelima itu kan diawali dengan lafal iyyaka na'budu. Bukan iyyaka nasta'in. Kita apa? Beribadah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita apa? Ya, beribadah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kemudian apa? Kita meminta kepada Allah. Kita memohon, kita berdoa kepada Allah. Yang mana memang doa dan meminta pertolongan kepada Allah itu juga sejatinya masuk dalam ranah ibadah juga. Begitu. Nah, makanya di sini maksudnya apa? Min halil abdi, masalah apa yang hamba itu minta. Min qaulihi, dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa iyyaka nasta'in ila akhir surah. Sampai akhir surat kan kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kemarin kita telah pelajari makna dari ayat ini secara umum dalam tafsir Muyassar. Yahdullana, tunjukilah kami, wa arsyidna, dan berilah kami petunjuk, gitu. Wafikna, dan berikanlah kami taufik. Itu kan kita meminta. Nah, ya. Fahaza makna qawlihi jalla wa ala. Maka inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, qasamtus shalah, yakni surat Al-Fatihah. Jadi setiap setelah lafal yakni dia mansub ya. Yakni surat Al-Fatihah. Begitu. Baini wa baina abadi nisfain. Ada dua bagian. Ini yang dimaksud dengan dua bagian dalam surah Al-Fatihah. Yang mana surah Al-Fatihah sendiri nama lainnya adalah As-Salah. Terambil dari apa? Hadis qudsi. Ya, terambil dari hadis qudsi. Kemudian surah Al-Fatihah ini dinamakan juga Al-Kafiyah, penyembuh. Ya, dinamakan juga Ruqyah, sama penyembuh. Kenapa demikian? Ya, ini bisa dilihat hadis lengkapnya ada dalam kitab Sahih Bukhari dan telah kami nukilkan
ya, dalam penjelasan surah Al-Fatihah, telaah, i'rab dan balaghah. Nah, di sini apa? Li'annan nafara minas sahabah, karena ada rombongan dari sahabat allazina nazalu, yang mana mereka ini singgah, nazalu al hayyi min ahya'il arabi, ya, singgah di suatu perkampungan. Hayyi itu kan kita artikan komplek ya atau wilayah. Ada ini di kitab Durusul Lughah ya. Mufradat hayyi ini jamaknya ahya pun telah tertulis di kitab Durusul Lughah itu. Jilid pertama. Pelajarannya lebih tepat pelajaran yang ke-18 tuh. Nah, perkampungan Arab Baduy. Kemudian apa? Istadofuhum. Istadofuhum. Para sahabat ya minta ke suku Arab tadi ya jamuan. Kemudian apa? Falam yasifuhum. Falam yasifuhum maksudnya di sini orang-orang Arab Baduy ini tidak mau menjamu para sahabat. Qadarullahnya duligha faduligha kabiruhum. Salah satu pembesar di perkampungan Arab Baduy ini ada yang duligha, ya, tersengat oleh binatang kalajengking begitu. Faja'u, ya, yatlubuna minas sahabati ar-ruqiyata. Maka mereka mendatangi para sahabat dan meminta para sahabat untuk apa? Ruqyah, mengobati pembesar mereka. Maka di sini salah seorang sahabat berkata, faqala ahadus sahabati, apa dikatakan? Innana narqa, sesungguhnya kami bisa meruqyah, ya, narqiyah, narqa, na'am. Walakin abaitum, akan tetapi kalian enggan, antus fifuna, untuk menjamu kami. Falanarqa illa ya biju'lin. Naam. Ya, yakni bi ujrah. Di sini dijelaskan, yakni, nah, kami bisa mengobati kecuali dengan adanya apa? Ujrah. Nah, ya, imbalan, maksudnya syarat di sini agar dia dijamu. Begitu. Fasyaratu, kemudian para sahabat pun memberikan syarat kepada mereka, qati'an minal ghanam, ya, sepotong ya dari al-ghanam, kambing. Faqara alaihi surat al-Fatihah. Kemudian salah seorang sahabat pun membacakan surah Al-Fatihah kepada pembesar mereka. Dan di sini siapa yang membacakan? Siapa sahabat yang membacakan? Ya, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Faqama ka'annama bu'itha min iqalin. Kemudian pembesar tersebut pun berdiri, ya, tokoh dari suku tersebut berdiri. Ka'annama bu'itha, seakan-akan dia ini bu'isa, terlepas dari suatu ikatan. Maksudnya apa? Sembuh. Ya. Sembuh, siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Melalui media apa? Surah Al-Fatihah yang dibacakan tersebut. Dan ini hadis. Ya. Kemudian mereka, para sahabat ini mendatangi Nabi. Falama qadamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu, mereka mengabarkan bima hasala, terkait apa yang terjadi tadi. Faqala, maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma adraka annaha," ya, "wa ma adraka annaha ruqiyah." Dan
Tidaklah engkau ketahui ya, bahwasanya surah Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Obat, teman-teman semua. Ya. Maka disinilah dinamakan surah Al-Fatihah adalah surah ruqyah. Nah, barakallahu fikum. Baik, mungkin pagi ini kita cukupkan membahas nama lain dari surah Al-Fatihah. Kita dapati di sini ya. Kita dapati di sini tadi nama lainnya ada apa saja? Al-Fatihah itu sendiri jelas. Kemudian As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kemudian As-Salat terambil dari hadis Qudsi, 2 bagian. Ya, qasamtu sholata baini wa baini abdi nisfain. Ya, 2 bagian surah Al-Fatihah ini di mana Allah membagi dari ayat pertama sampai ya setengah ya. Ayat kelima ini maksudnya sampai lafal iyyaka na'budu ini merupakan pujian dan juga pengagungan seorang hamba kepada Allah ya, diperuntukkan untuk Allah. Kemudian bagian yang kedua dari ya iyyaka nasta'in sampai terakhir itu ini adalah permintaan doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ini juga masuk ke dalam tataran doa. Nah, di sini nanti ya doa itu dalam surah Al-Fatihah terbagi menjadi dua. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Insya Allah kita akan bahas pertemuan berikutnya di pekan depan. Kitab syarah atau penjelasan ini tidak terlalu panjang, hanya 24 halaman kurang, ya sekitar 20 halaman lah, karena bagian akhir itu kan daftar isi ya. Insya Allah kita bisa tamatkan sampai bulan berikutnya. Nah, di bulan Desember kita khatamkan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.